Ya, silakan Ibu Apni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Guru SDN 4 Angsau ya Pak Iwan. Iya. Nah, namanya Ibu Nur Apni Ramadianti. Ibu Apni Nur Ramadianti. Biasa disebut dengan Ibu Afni. Iya. Ibu Afni sekarang mengajar di kelas 5 SD Pak Iwan. Oh, kelas 5 SD. UPTD SDN 4 Angsau. Sedang Angsau 4 ya. Iya, Angsau 4. Iya, tentunya sudah kangen dengan anak-anak. Murid-muridnya ya. Iya, betul sekali. Ya Ibu Apni, masih semangat Ibu Apni? Alhamdulillah. Santai aja Ibu Apni ya. Ini saya juga karena ini juga baru pertama kali ini. Jadi ini penyiar dadakan ini ya. Apalagi sama kita ya Bu ya. Ya di seberang Ibu Apni ya ada Ibu siapa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semua pendengar radio Tutung Pandang. Saya Agus Siti Fatimah, juga pengajar di UPTD SD Negeri 4 Angsau, mengajar di kelas 4. Kelas 4. Oh iya, di sama SD mana tadi saya? Sama. Oh, Angsau 4 juga. Nah, jadi ibu-ibu dan juga siswa-siswi yang sedang berada di rumah ya. Nah, jadi ini setahu saya adalah sesi kedua ya. Benar Ibu Apni? Sesi pertama ya Ibu Apni. Kelas 4 dulu ya. Iya, ini khusus yang di kelas 5 ya. Nah, jadi yang khusus di kelas 4 dulu. Kelas 4 dulu. Jadi seluruh SD di Kabupaten Tanah Laut ya. Iya, alhamdulillah kita pada hari ini Senin 14 Desember 2020 ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang ya, masih bisa belajar bersama ya melalui radio kesayangan kita ini dalam program Badatang, belajar dari radio Tutung Pandang. Oke, jadi ini sesi pertama Bu ya. Oke, jadi nanti anak-anakku sekalian yang ada di rumah khususnya kelas 4 dan 5 sekolah dasar dimanapun kalian berada, khususnya wilayah Tanah Laut ya. Nah, jadi kita mari dengarkan baik-baik, simak baik-baik dan belajar bersama Ibu Nur Apni Ramadianti, sarjana pendidikan sekolah dasar, itu tadi sebagai penyaji materi pada hari ini, dan Ibu Agus Siti Fatimah, sarjana pendidikan ya. Iya, sekaligus sebagai moderator. Oke, Ibu Apni panggilannya. Ya. Ya, tadi beliau salah satu pengajar di UPTD SD Negeri Angsau 4 dan juga Ibu Siti Fatimah kelas 4 SD. Ibu Apni kelas 5 ya. Iya. Silakan kita langsung saja. Ibu-ibuku yang cantik. Terima kasih Pak Iwan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pendengar radio pendidikan, khususnya anak-anak kelas 4 SD se-Kabupaten Tanah Laut? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat, meskipun kita masih melaksanakan pembelajaran dari rumah ya. Iya, betul. Sebelumnya kami juga mengucapkan Selamat Hari Jadi Tanah Laut yang ke-55 tahun. Rakat Mufakat Tanah Laut, jaya selalu tanah lautku. Ya, langsung saja hari ini Senin ya, tanggal 14 Desember 2020. Seperti biasa kalian akan ditemani belajar bersama melalui siaran radio kesayangan kita dalam acara Badatang, belajar dari Radio Tutung Pandang. Jadi meskipun telah berakhir ulangan akhir semester ini ya Bu Fatimah, tapi yang namanya belajar itu ya Pak Iwan harus tetap dilaksanakan ya. Oh iya. Semangat ya. Nah, senang sekali rasanya saya Ibu Nur Apni Ramadianti SPDSD sebagai pemandu acara hari ini, dan penyaji materi kita yaitu Ibu Agus Siti Fatimah, dikenal dengan Ibu Fatimah ya. Selaku tenaga pendidik di UPT SD Negeri 4 Angsau, Kecamatan Plehari, dan mengajar sekarang di kelas 4 ya Bu? Iya, betul sekali. Ya. Halo Ibu Fatimah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Apni masih dalam keadaan sehat, dan bersama-sama kita berdoa untuk semua anak-anak serta pendengar di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun ya Bu Apni ya.
Apalagi di masa pandemik sekarang ini, jangan lupa untuk melaksanakan pembiasaan baru ya, seperti pesan Ibu, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjauhi kerumunan. Betul sekali Bu Fatimah, dengan harapan kita semua khususnya pendengar di rumah dapat terhindar dari bahaya COVID-19 yang masih ada di sekitaran kita ini, amin. Baiklah Bu Fatimah, langsung saja untuk memberikan materi kita pada hari ini ya. Iya, terima kasih sekali Bu Apni atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Salam badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya serta pendengar Radio Tuntung Pandang se-Kabupaten Tanah Laut. Hari ini kita akan belajar muatan IPA kelas 4 yang telah dipelajari pada tema 5, yaitu KD 3.7 dengan pokok bahasan menerapkan sifat-sifat cahaya serta keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, sebelumnya anak-anak ibu yang hebat di rumah ya, ada baiknya terlebih dahulu kita mengawali setiap kegiatan kita ini dengan berdoa agar apapun yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar serta ilmu yang kita terima dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Nah, baiklah, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baiklah anak-anak cerdas se-Kabupaten Tanah Laut dimanapun juga kalian berada yang mendengarkan Radio Tuntung Pandang ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai sifat-sifat cahaya serta keterkaitannya dengan indera penglihatan ya Bu Apni ya. Iya, betul. Iya, jadi tahukah kalian apakah itu ya cahaya? Nah, mungkin kalian pernah membaca, mungkin juga sudah pernah dipelajari di sekolah. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang penting yang dipancarkan oleh benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa ya sangat penting? Nah, yuk siapa yang tahu? Bu Apni mungkin tahu tidak? Tahu Bu. Apa Bu Apni? Lanjutkan Bu Fatimah. Ya, karena cahaya itu banyak sekali memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Benar tidak? Betul. Nah, adapun sifat-sifat cahaya itu sendiri Bu Apni sebenarnya ada 5. Ya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Contohnya adalah ketika hari mulai gelap nih, udah mulai malam Bu Apni, udah gelap. Kemudian kan biasanya itu bapak ibu di rumah tuh menyalakan lampu di ruangan, ya kan tidak Bu Apni? Iya. Supaya apa Bu? Ya, makanya supaya seluruh ruangan itu akan menjadi terang benderang. Nah, itu merupakan bukti bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan Bu Apni. Wah, menarik sekali ya Bu. Ternyata cahaya itu bisa dipantulkan. Terus bagaimana Bu Fatimah untuk mengetahui bahwa cahaya itu ternyata dapat dipantulkan? Nah, iya Bu Apni. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat cahaya dapat dipantulkan itu bisa terlihat saat Bu Apni biasanya pagi-pagi gitu ya, habis mandi, dandan kan pasti Bu Apni ya. Dandan tidak tadi Bu Apni? Apa ya? Ayo, ngaku enggak? Dandan tuh. Nah, ya. Saat Bu Apni berdandan itu kan pasti menggunakan apa tuh Bu Apni? Cermin. Nah, itu dia senjata favorit ya, senjata pamungkas. Iya, betul sekali. Nah, pada saat berdandan dan menggunakan cermin itulah Bu Apni, cahaya itu sifat cahaya dapat dipantulkan itu bisa terlihat. Buktinya kita kan bisa melihat tuh Bu Apni, bayangan kita, mata kita di mana secara jelas, hidung kita. Kalau tidak ada cermin, gimana kita tuh? Gelap, nggak terlihat. Memasang, membuat alis-alis tuh. Bisa tapi tidak rata itu. Nah, makanya itulah cermin memiliki sifat cahaya itu dapat dipantulkan sehingga Bu Apni tuh sudah terlihat cantik sekali tuh hari ini dengan alis yang cetar membahana. Bisa aja. Begitu ya Bu ya. Lalu apalagi Bu sifat cahaya yang ketiga dan keempatnya Bu? Nah, Bu Apni ini mau tahu aja sih apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Yang ketiga Bu Apni serta anak-anak dan pendengar Radio Tuntung Pandang di rumah. Yang ketiga adalah cahaya itu dapat dibelokkan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa cahaya dapat dibelokkan? Tentunya dengan melakukan percobaan sederhana Bu Apni di rumah. Iya, terus? Yaitu dengan menyediakan segelas air dan sebuah pensil. Nah, punya kan di rumah? Gelas, air, dan pensil. Coba kalian masukkan pensil itu ke dalam gelas yang berisi air. Maka di situ akan terlihat bahwa pensil itu sepertinya tidak rata, belok gitu Bu Apni. Nah, itu Bu Apni adalah sifat cahaya yang dapat dibelokkan.
Nah, kemudian yang keempat yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Mungkin Bu Apni pasti ingat tidak contoh-contoh benda bening itu seperti apa? Iya dong, jadi contoh benda bening itu seingat saya ya Bu ya, seperti kaca jendela rumah ya, kemudian ada tuh gelas kaca air, betul tidak Bu? Ini betul sekali, 100 pintar. Mungkin Kak Iwan bisa menyebutkan lagi contoh benda bening? Ayo. Yang bening-bening. Pasti tahu dah kalau yang bening-bening. Seperti apa tuh Kak Iwan? Yang glowing gitu maksudnya. Glowing. Bisa sekali ya. Nah, 100 kali buat Bu Apni. Betul sekali. Contoh benda-benda bening yang dapat ditembus cahaya itu seperti kaca jendela rumah, kaca gelas air. Nah, benda-benda tersebut bisa ditembus oleh cahaya. Coba ketika kita pada siang hari Bu Apni berjalan di tengah tarik matahari, maka akan terlihat bayangan kan Bu Apni? Iya dong, pasti. Nah, karena kita itu bukan benda bening Bu Apni. Jadi ketika kena cahaya, maka benda tersebut akan memantulkan berupa bayangan. Coba kalau kaca, dia tidak ada bayangannya karena cahaya itu dapat ditembus oleh benda tersebut. Nah, kemudian yang kelima, siapa yang tahu nih sifat cahaya yang kelima? Coba sudah dibaca belum bukunya? Iya, benar sekali. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Apa coba contohnya anak-anak kelas 4 nih yang ada di rumah, bahwa cahaya dapat diuraikan? Apa? Nah, iya, terjadinya pelangi. Itu merupakan bukti bahwa cahaya dapat diuraikan Bu Apni. Pelangi yang kita lihat ketika habis hujan itu biasanya langsung panas kan Bu Apni kan? Iya. Maka kita akan melihat warna-warni pelangi yang indah. Itu terjadinya karena salah satu sifat cahaya Bu Apni yang dapat diuraikan. Karena ketika cahaya matahari itu melewati tetes-tetes air, kemudian cahaya tersebut terurai menjadi warna-warna yang cantik sekali. Saya suka itu Bu. Wah, ternyata begitu ya Bu ya. Semakin menarik nih pembelajaran kita hari ini. Lalu Bu Fatimah, apa hubungan atau keterkaitan dengan indera penglihatan kita ini? Ya, mau tahu ya? Iya. Kita lanjutkan pembelajaran kita, ibu-ibu. Iya, terima kasih Pak Iwan. Masih terlena saya Bu Apni dengan lagunya, aduh. Masih bisa dilanjutkan nih sebenarnya. Udah sarapan belum? Alhamdulillah. Untuk siang ini belum. Oh iya. Nanti kita ketugu lihat orang makan siang. Iya, sih Pak. Lanjut. Baiklah, kita lanjut ya. Untuk pembahasan yang kepotong tadi, Bu Fatimah, pasti anak-anak dan pendengar di rumah juga penasaran nih, apa sih hubungan cahaya dengan indera penglihatan kita? Silakan diberikan penjelasannya, Bu. Nah, iya. Terima kasih Bu Apni. Baiklah, supaya kalian tidak penasaran lagi keterkaitan cahaya dengan indera penglihatan kita, Ibu akan menjelaskannya sebagai berikut ya. Jadi dengarkan baik-baik untuk anak-anak Ibu yang hebat di rumah. Semoga selalu masih semangat untuk mendengarkan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi ternyata Bu Apni dan semua pendengar radio Tuntung Pandang, bahwa kita itu dapat melihat sebuah benda karena adanya cahaya Bu Apni. Benda itu terlihat karena cahaya mengenai benda tersebut dipantulkan ke mata kita. Nah, benda-benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahayanya lebih banyak. Cahaya tersebut kemudian masuk melalui bagian-bagian mata kita, yaitu pupil. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga cahaya dapat jatuh tepat pada bintik kuning. Kemudian bayangan benda tadi masuk pada retina karena sifat retina itu membentuk bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Kemudian benda yang sudah ditangkap tadi oleh retina diteruskan ke otak melalui saraf-saraf penglihatan kita. Akhirnya kita dapat menyebutkan benda itu Bu Apni. Kita bisa tahu dan bisa berkata-kata, oh si dia itu hidungnya mancung, badannya tinggi, matanya sipit, kemudian warnanya merah. Nah itu karena mata kita itu benda-benda tersebut itu dikenai oleh cahaya, begitu Bu Apni. Ya, subhanallah ya, begitu besar kuasa Tuhan ya Bu, sehingga ternyata kita bisa melihat benda dengan indera penglihatan kita melalui tahapan-tahapan yang panjang ya. Benar sekali Bu Apni. Untuk itu kita harus senantiasa bersyukur atas pemberian Tuhan tersebut berupa mata yang sehat, berfungsi dengan baik. Nah, kemudian bagaimana cara kita mensyukurinya, yaitu dengan menjaga dan merawat kesehatan mata kita tentunya. Wah, betul sekali ya Bu. Bagaimana kira-kira cara menjaga dan merawat kesehatan mata itu? Mungkin anak-anak dan pendengar semua yang mengetahuinya Bu?
Baik Bu Apni dan anak-anak hebat tentunya di rumah yang masih setia mendengarkan ya. Salah satu caranya yaitu dengan selalu memakan makanan yang mengandung banyak vitamin A seperti wortel. Kemudian tidak mengucek-ucek mata dengan keras, karena takutnya kalau mengucek-ucek mata itu dapat merusak fungsi bagian mata itu tersendiri. Apalagi nih Bu Apni nih, masa-masa sekarang anak-anak kan banyak belajar dari rumah, banyak waktunya di rumah, mereka lebih banyak waktunya itu bersentuhan dengan gadget, betul nggak Bu Apni? Betul ini? sekali. Entah itu main game, main YouTube, bahkan kalau disuruh berhenti itu sukanya nanti dulu ya kan? Nah, padahal sinar radiasi dari smartphone mereka itu dapat merusak mata loh, Bu mata Apni. ya, betul, benar sekali ya Bu, karena terjadi juga pada anak-anak ibu saya di rumah Bu. Sama, salah satu Curhat dampak ya, Bu Apni, negatif. ya? Curhat ya? Dampak negatifnya itu mewakili keluhan semua para emak-emak ya, orang tua di rumah. Pastinya ya Bu ya, Iya, betul, bahwa Bu. anak-anak akan lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gadgetnya. Sama-sama kembali kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu ya Bu ya. Iya, dan betul, kita bisa melaksanakan kegiatan kita secara normal kembali. Anak-anak pun bisa bersekolah kembali tentunya Bu. Amin. Iya betul Bu Apni. Amin amin ya robbal alamin ya. Mudah-mudahan itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Bu Apni, berkenaan tadi dengan keterkaitan cahaya dengan indera penglihatan itu Bu Apni, ada alat-alat optik yang dapat membantu mata kita dalam melihat. Nah apa itu Bu Apni? Yang pertama ada yang namanya kacamata. Seperti yang dipakai Bu Apni ya. Tambah cantik dengan kacamata itu ya Bu Apni ya. Nah fungsi kacamata itu sendiri adalah membantu penglihatan pada orang yang mengalami cacat atau kelainan mata. Ada tuh kan Bu Apni ya, mungkin karena kebanyakan di depan layar HP tadi, sehingga matanya menjadi minus kan Bu Apni, akhirnya harus dibantu dengan kacamata. Itu kacamata bantuan apa kacamata asli? Oh, siapa tahu buat mejeng-mejeng gaya-gaya gitu Bu Apni. Bukan ya Bu Apni ya? Bukan Ibu. Membantu supaya tulisan terlihat lebih jelas. Betul sekali. Nah akhirnya mereka itu disarankan untuk memakai alat bantu yang namanya kacamata. Atau mungkin orang tua nih Bu Apni nih yang sudah kemampuan matanya itu sudah menurun, melihat juga rabun-rabun, kabur-kabur, juga menggunakan kacamata tersebut yang lensanya disesuaikan dengan kebutuhan mata kita ya kan. Kemudian alat optik berikutnya Bu Apni adalah loop atau kaca pembesar. Nah pastinya kalian di rumah nih, anak-anak ibu nih sudah pernah melihatnya. Pernah melihat nggak Bu Apni mungkin film Upin dan Ipin tuh. Nah kadang-kadang dia jadi detektif menggunakan kaca pembesar kan, bukan Bu Apni ya? Iya. Nah si Upin Ipin lagi ya. Nah loop itu sendiri berguna untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil Bu Apni. Ada lagi Bu Fatimah? Ada lagi dong, sabar dulu ya Bu Apni ya. Bagaimana kita lanjutkan dulu nih, di iklan dulu nih Bu Apni. Oke deh. Terima kasih bersama Tutup Pandang Radio 102,3 FM di satu program siaran radio pendidikan dengan judul Badatang, belajar dari radio Tuntung Pandang. Oke, masih bersama Ibu Apni dan Ibu Fatimah. Berkaitan dengan lagu yang baru ya kita dengarkan tadi ya. Nah, Bakuntau. Nah, jadi anak-anakku sekalian dimanapun berada itu jangan taunya cuma Smackdown ya. Tinju. Nah, jadi itu salah satu kebudayaan kita khas Kalimantan Selatan itu adalah Bakuntau. Harus dilestarikan sebenarnya kan. Ya, harus dilestarikan tuh dan juga menjadi referensi ya. Ini di dalam pelajaran mulok biasanya. Ya, kita lanjutkan lagi Ibu Apni, Ibu Fatimah ke materi selanjutnya. Iya, langsung saja Bu, materi selanjutnya. Dilanjut ya Bu Apni ya. Iya. Terima kasih. Baik anak-anak semua pendengar radio Tuntung Pandang, mudah-mudahan jam-jamnya masih semangat ya Bu Apni yang mendengarkan pelajaran kita hari ini ya. Iya, melanjutkan yang tadi ya, alat optik berikutnya yaitu teleskop. Nah mungkin kalian di rumah memiliki alat ini pasti sudah tidak asing lagi sama bentuknya ya Bu Apni ya. Mungkin kalian juga sudah mengetahui fungsi teleskop itu sendiri untuk apa. Nah iya betul sekali, teleskop digunakan untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Seperti misalnya kalian ingin melihat bintang yang letaknya jauh, maka digunakanlah teleskop.
Nah, berbicara tentang teleskop dan bintang Bu Apni, ada tuh kita punya teleskop yang besar untuk melihat benda-benda angkasa tuh yang letaknya di Bandung, Jawa Barat tuh. Namanya apa ya Bu Apni ya? Tolong dong dibantu, saya ini agak lupa inget gimana gitu. Iya, teropong bintang Bosca, ya kan Bu Fatimah? Nah, itu dia Bu Apni. Agak bos-bos apa gitu ternyata bosnya ya. Bosca ya. Iya. Nah, anak-anak, teropong bintang itu ada namanya teropong bintang Bosca yang menjadi salah satu objek wisata juga loh Bu Apni di Jawa Barat itu. Mungkin Bu Apni udah pernah ke sana belum? Alhamdulillah belum. Sama kalau begitu. Saya itu pernah ngelihat teropong bintang Bosca itu dulu waktu film Petualangan Sherina Bu Apni. Masih ingat nggak tuh Bu Apni? Nah, ketika saya menonton itu Sherina dan teman-temannya itu melihat bintang melalui teropong tersebut yang kita tuh kalau ngelihat bintang tuh cuman titik-titik kecil ya Bu Apni ya. Ternyata setelah menggunakan teropong itu jadi kayak bintangnya bertaburan besar-besar gitu Bu Apni. Jelas ya Bu ya. Iya, begitu indah sekali bintang-bintangnya. Nah, ini juga salah satu bukti lagi nih Bu Apni bahwa dahsyatnya ciptaan Tuhan kita itu ya Bu Apni ya. Iya, Masya Allah, benar sekali ya Bu Fatimah ya. Itu film kita waktu zaman-zaman apa ya, mungkin sekitar kelas 5 ya Bu ya, 5-6an ya juga ya Bu ya. Ya, Bu. Masih seperti anak-anak yang sedang mendengarkan bacaan iya, ini mungkin ya. sekali. Jadi berarti artinya apa itu Bu? Sekarang kita sudah tua dong ya. Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong tua-tua Bu Apni ya. Walaupun kita tuh sudah tua, tapi semangat kita harus tetap muda Iya, Bu Apni. harus. Sehingga kita harus terus bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini ya kan Bu Apni ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih alat optik berikutnya yaitu mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk membantu melihat benda-benda yang ukuran mikro atau sangat kecil seperti bakteri. Nah, biasanya mikroskop ini digunakan oleh para ilmuwan dan membantu penelitiannya. Kemudian alat optik berikutnya yaitu kamera. Kamera ini digunakan untuk menampilkan bayangan pada sebidang kertas atau layar. Kamera ini tidak asing lagi pastinya nih ya Bu Apni. Bahkan sekarang ini di smartphone kita itu dilengkapi dengan kamera yang canggih, yang membantu kita tuh saat kita bisa berselfie ya kan Bu Apni ya. Sampai lupa di mana berfoto, di mana berselfie, betul tidak Bu Apni? Iya, termasuk ke sini ya Bu ya. Dan yang terakhir adalah periskop. Apa itu periskop anak-anak? Periskop adalah alat yang dipakai pada kapal selam untuk melihat keadaan di atas permukaan air. Nah, Bu Apni, mungkin itu saja nih materi yang dapat saya berikan untuk anak-anak di rumah, khususnya kelas 4 serta pendengar radio Tuntung Pandang pada acara kita Badatang Belajar dari Rumah. Baiklah Bu Fatimah, nah anak-anak sekalian serta pendengar radio Tuntung Pandang yang masih setia dalam acara Badatang, itu tadi materi yang sudah diberikan oleh Ibu Agus Siti Fatimah SPD pada muatan IPA kelas 4 mengenai sifat-sifat cahaya serta keterkaitannya dengan indera penglihatan kita. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan kita semua. Amin. Dan setelah ini mari kita ikuti session kedua ya, masih dalam muatan IPA untuk anak kelas 5 SD. Akhir kata kami meminta maaf apabila terdapat salah dan khilaf. Terima kasih. Salam Badatang, belajar dari radio Tuntung Pandang. Ya, luar biasa. Ya, rekan-rekan dimanapun berada, khususnya siswa-siswi sekolah dasar di Tanah Laut dan sekitarnya ya. Demikian tadi program Badatang belajar dari radio Tuntung Pandang. Ya, baru aja berlalu season yang pertama ya. Ya, jangan lupa kalian nantikan season yang kedua ya. Masih bersama Ibu guru yang cantik, Ibu Apni dan Ibu Fatimah. Ya, ada pesan-pesan Ibu Apni, Ibu Fatimah untuk murid-murid khususnya siswa-siswi SD Negeri Angsa 4. Ya, yang jelas pertama tetap jaga kesehatan, protokol memperhatikan protokol kesehatan ya. Yang kedua jangan kebanyakan main game. Nah, betul sekali. Kak Iwan mungkin main game juga di rumah. Kada bisa. Kada bisa satu umat. Itu ini karena ini apa namanya? Banyak dampak negatif ya Pak. Ya, karena nggak ada yang mengawasi ya. Ya, jadi lebih banyak bermain game ketimbang
belajarnya. Nah, radio ini mungkin salah satu membantu ya Kak Iwan ya. Iya, betul. Agar anak-anak di rumah bisa tetap semangat belajar meski dari rumah. Ada tugas nggak ini Ibu Apni untuk Kenapa? khususnya buat anak muridnya kelas 5? Ya, ini kan sekarang kita sudah selesai pembelajaran ya, ulangan akhir semester nih. Mungkin ada apa namanya? Ini hasil dari materi ini. Ini kan baru kelas 4 nih. Iya, anak-anak kelas 4 nantinya bisa mendengarkan sambil dicatat-catat di rumah nak lah. Hal-hal penting apa yang sudah kalian dengarkan tadi dari awal pembelajaran, pesan-pesannya apa. Tuh bisa diterapkan di rumah gitu.